Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan asmara single dari tanggal 15 hingga tanggal 21 Agustus 2022. Dan seperti biasa saya ingatkan bacaan ini bersifat general ya. Energinya kolektif, oleh sebab itu bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan. Karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Aminkan untuk hal-hal yang positif. Jangan dipaksakan bila tidak cocok ya. Bisa jadi beberapa energi atau pesan yang tidak cocok, vice versa kebalik ya. Bisa jadi itu bukan milik kamu, melainkan milik seseorang yang dealing sama kamu, baik itu orang lama, mantan, ataupun orang baru yang akan kamu temui ya. Bagi kamu yang akan ketemu dengan orang baru, bila nampak nih di kartunya ya, kita lihat dulu adakah orang baru atau enggak ya. Saya bacakan nama-nama kartunya dulu. Ada Temperance, the Hierophant, Ace of Pentacles, Eight of Swords, the World. Ada Page of Pentacles, ada Eight of Cups, dan juga ada Emperor. Ya, saya lihat beberapa di antara kamu ada yang LDR-an nih. Ya, ada The World. Ada beberapa di antara kamu yang beda background, etnis, kulit, warna kulit, ya, suku, bangsa, agama juga ada yang beda nih gitu. Beda suku ya. Ya. Ada yang ini nih beda asal usul ya. Beda dari mana ini berasal gitu ya. Ada yang LDR-an luar kota nih gitu ya. Ya, saya nggak lihat beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Taurus. Ya, dan sepertinya dealing dengan energi ini sangat membuat kamu exhausted kan, lelah. Ya, kamu ngerasa terjebak di dalam hubungan ini, ada rasa trauma, ada sakit hati, ada kekecewaan nih yang membuat kamu meninggalkan hubungan ini. Jadi walaupun kamu sudah berakhir dengan seseorang, energinya itu masih melekat di diri kamu ya Aries. Untuk beberapa di antara kamu ini energi easy come easy go. Kamu dan pasangan di sini sama aja. Kalau bukan kamu, pasangan kamu itu mudah datang mudah pergi gitu ya. Jadi nggak jelas kadang statusnya gitu ya. Cepet banget singlenya, cepet banget. Ini kan untuk single gitu ya. Jadi nggak jelas di statusnya gitu ya. Seminggu bisa tiba-tiba single, tiba-tiba seminggu lagi setelah itu balikan lagi gitu ya kan, jadi couple ya. Untuk readingannya juga jadi nggak clear nih, nggak jelas gitu ya. Mungkin untuk beberapa di antara kamu perlu nih untuk melihat video ramalan asmara seperti ini ya. Lihat dua-duanya, yang ramalan single dengan couple. Nah, saya membedakan ramalan asmara, single, dan couple ya. Ya. Mudah-mudahan cukup waktu saya di minggu ini, saya akan bacakan untuk couple. Oke, beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan energi Virgo, Capricorn juga selain Taurus ya. Dan saya lihat kamu di sini sepertinya memperoleh semacam pelajaran dari hubungan ini ya. Ya, ada hal-hal yang kamu evaluasi, ada juga saran atau solusi-solusi yang kamu dapatkan ya, semacam pengetahuan, suasana hati yang baru ini yang membuat kamu berubah, yang menarik perhatian kamu sehingga kamu teralihkan dari energi Virgo, Capricorn, Taurus, dari energi Gemini, Libra, Aquarius juga ya. Jadi udah ngejalin hubungan sebelumnya gitu ya, tapi kamu ngelihat hubungan ini sepertinya stagnan,
eh, nggak berkembang. Ya, jadinya kamu ngerasa energi kamu terjebak, kamu dikecewakan juga ada gitu ya. Jadi ada semacam advice, solusi atau informasi yang kamu dapatkan baik dari energi Virgo Capricorn ataupun dari, ini bisa jadi orang, bisa jadi situasi yang mengubah cara pandang kamu. Pada akhirnya kamu memilih untuk pergi gitu, kamu tinggalkan hubungan ini gitu. Tapi saya nggak bisa ngejamin ya untuk beberapa di antara kamu akan semudah itu untuk melepaskan energi ini gitu, karena ada yang easy come easy go gitu ya. Hari ini putus, besok nyambung lagi gitu ya. Baikan lagi gitu ya. Saya ngelihat sosok si dia yang dealing sama kamu di sini juga ya, belum terbuka dia ya. Ini energi lama yang masih melekat sama kamu ini, belum lepas sama kamu. Bahkan di minggu ini dia ini gak cukup terbuka sama kamu, apa-apa dia ini tertutup. Nah, bisa jadi ini adalah faktor kenapa kamu gak terlalu serak di hubungan ini ya. Kenapa kamu meninggalkan hubungan ini? Ada banyak hal-hal yang membuat kamu ngerasa curiga, yang kamu pertanyakan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Dan ada sikap atau tindakan-tindakan dia ini yang membuat kamu ngerasa aneh, ini orang gak make sense, gak masuk akal gitu ya. Dia gak menyesuaikan tindakan dia, gaya dia ya, style hidup dia dengan kondisi keluarganya atau kondisi keuangannya semacam gitu. Contohnya ya, ada nih kamu yang dealing dengan seseorang. Nah, seseorang ini gaya hidupnya itu elegan ya, glamor ya, tampil seperti orang kaya, tapi keadaan ekonomi dia dan keluarga sesungguhnya enggak demikian gitu, kebalik gitu. Padahal miskin sebenarnya misalnya ya, nggak sesuai sebenarnya dia bergaya seperti itu, nggak masuk akal. Nah, itu yang membuat kamu kayak kecewa gitu ya, terus kamu tinggalin gitu ya. Pengen menikah itu pengen gitu ya, tapi ya aku pengennya sama dia sih, tapi si dianya nggak terbuka sama aku, nggak jujur. Dia itu nggak bergaya, nggak sesuai dengan kantongnya. Mending aku tinggalin dia deh, mending aku cari seseorang yang apa adanya, tapi bisa diajak untuk memikirkan masa depan bersama ya. Untuk debat sama diri kamu ada Six of Cups dan juga ada King of Pentacles. Yap, seperti yang saya katakan tadi, ini bakalan kayaknya balik lagi ini gitu ya. Ya, ada memang kepikiran ya, lebih bagus aku cari seseorang yang biasa-biasa aja ya, kalem-kalem aja, gak banyak gaya, tapi memikirkan masa depan bersama ya, gak terlalu banyak menuntut juga ya. Tapi kamu pergi ya, tetap aja ketarik lagi energinya gitu ya. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ini energi untuk kamu-kamu yang isi go ya, gak jelas hubungan ini gitu. Hari ini putus, besok nyambung lagi. Oke. Kalaupun kamu pengen berkomitmen untuk meninggalkan hubungan ini, kamu masih dalam keadaan frustasi di minggu ini, stres ya. Masih kepikiran terus, energinya masih lengket gitu, belum move on lah gitu ya, belum bisa move on. Ada beberapa di antara kamu ini butuh waktu yang sangat lama nanti untuk move on, tapi ada juga beberapa di antara kamu yang bisa move on dengan cepat, resilient gitu ya. Ya. Dan kamu yang resilient atau cepat move on di sini ya, yang bisa meninggalkan hubungan ini selamanya adalah kamu yang
memiliki komitmen ingin menikah. Memang sudah bulat komitmennya pengen menikah ya, energinya sudah mature ya. Dan ada juga untuk beberapa di antara kamu seperti yang saya katakan tadi ya, easy come easy go. Hari ini putus, besok nyambung lagi. Ini bisa kembali lagi gitu. Gak apa-apa kita balikan lagi, asalkan kamu langsung nikahin aku deh, atau kamu bisa langsung aku nikahin gitu ya. Sama-sama kita punya komitmen langsung menikah, ya udah ayo gitu ya. Kadang ada hubungannya seperti itu ya. Nah seperti itu energi yang saya lihat di sini. Ya. Walaupun putus nyambung, tapi kalau misalnya ada suatu titik nih, suatu momen ya, dimana kamu dengan aku tanggal sekian bulan sekian kita menikah gitu ya. Dan ini udah diketahui oleh keluarga, udah pasti, maka ya udah ayo jalan gitu. Ya walaupun tadinya sering putus nyambung, nggak jelas gitu ya. Ya, untuk Ten of Wands dan juga King of Pentacles-nya, ya, saya ngelihat di minggu ini kamu akan ngerasa sedikit lega ya, sedikit terhibur dengan kondisi pekerjaan, beban yang sedikit longgar ya. Ada kondisi keuangan yang tadinya kamu alami dan pekerjaan yang terlalu banyak yang membuat kamu depresi gitu ya, stres mikirnya. Tapi ini di minggu ini perlahan ini ringan di pundak ya. Beberapa di antara kamu yang tadinya ngerasa sangat-sangat kecewa ya, frustasi ya, ngerasa terbebani di hubungan kamu dengan seseorang, akhirnya kamu akan merasakan yang namanya kelegaan. Kamu ngerasa ada energi yang membantu kamu untuk memiliki semangat lagi, passion lagi ya. Ya, semacam saran, solusi yang kamu terima dari energi Virgo, Capricorn, Taurus. Ini seperti overlap dia energinya gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu ini dealing dengan energi Virgo, Capricorn, Taurus, itu pasangan kamu gitu. Ada juga dealing dengan Virgo, Capricorn, Taurus yang memberikan saran, pencerahan, motivasi lagi bagi kamu bangkit dari kekecewaan ya, dari hubungan yang membuat kamu ngerasa frustasi ya. Bisa jadi pasangan kamu memiliki energi yang sama dengan orang yang memberikan pencerahan sama kamu ya. Bisa jadi ya, pasangan kamu sendiri, lewat pasangan kamu sendiri inilah yang mengajarkan kamu, yang memberikan kamu pelajaran, dan pada akhirnya kamu menyadari bahwa ya wes gitu ya, kalau kita dijodohkan, berjodoh ya, kalau kamu siap suatu ketika kamu siap menikah, aku menikah dan kita ketemu di tengah-tengah ini, ya udah jalan. Tapi kalau enggak ya, aku cuma berharap aku memiliki kebesaran hati di sana nanti untuk menerima kondisi atau keadaan apapun yang akan aku hadapi, semacam gitu ya. Oke, saya akan buka di sini spiritual guidance untuk Aries. Spiritual guidance Aries ya. Beberapa di antara kamu saya lihat di minggu ini akan melakukan perjalanan nih ya. Ada yang melakukan perjalanan ke luar negeri nih, pengen refreshing ya, jalan-jalan. Ada yang keluar kota, buang suntuk gitu ya, menghibur diri sendiri setelah mengalami pertikaian, konflik dengan seseorang. Oke, yang pertama ada something linger
is on the way. Yeah, although your vision to expand and be open to the forward things, you may discover that you were dreaming too small, or that what seemed like an obstacle is actually pointing you in a better direction. The universe always has your back. Ya, percayalah, setiap orang ketika mengalami masalah, jatuh, ya, ditimpa musibah, ya, ditinggalin, ya, disakitin, dan ketika kita berharap ada seseorang yang akan menemani kita, menemani hari-hari kita hingga tua, gitu ya, malah belum kunjung tiba. Ketika ngejalin hubungan selalu on off, ya, atau belum menemui kepastian, ya, kadang kita ngerasa down, ya, ngerasa nggak ada jalan kebahagiaan buat kita. Kadang kita merasa pesimis di dalam hubungan dengan seseorang. Kita pesimis ngejalin hubungan dengan seseorang, ya, kita nggak percaya dengan siapapun lagi, ya. Kadang ini malah membuat kita jadi tidak berminat untuk menikah atau memiliki pasangan, ya. Itu adalah hal yang wajar dirasakan oleh, ya, setiap orang yang mengalami jatuh bangunnya di hidup ini, ya. Itu adalah perasaan yang dialami oleh setiap orang yang pernah disakiti. Tapi yakin dan percayalah, semesta, Tuhan selalu punya jalan, punya jalan terbaik buat kamu. Kadang kita ngerasa bahwa apa yang kita tentukan, apa yang kita inginkan, itulah yang terbaik buat kita, tapi belum tentu itu yang terbaik yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan bisa jadi memilih jalan yang lain sama kamu karena itu yang kamu butuhkan. Kadang bukanlah segala sesuatu yang kita inginkan yang terbaik untuk kita, melainkan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, notice the blessings. Gratitude puts us in a position of having instead of wanting, thinking rather than complaining. When we focus on what we already have and take stock of our blessings, we get more blessings. What are you grateful for? Share it with yourself and others. Tetaplah syukuri hidup ini, ya. Kalaupun selalu kondisi asmara on off, belum menemukan pasangan yang pas, ya, belum merasakan kebahagiaan di dalam suatu hubungan, ya, ambillah hikmah pelajaran dari setiap langkah atau masalah-masalah yang kamu hadapi, ya. Daripada kita komplain, ya, kok aku gini terus sih, kok aku susah banget ya untuk ngejalin hubungan dengan seseorang, kok aku selalu dipertemukan dengan orang yang salah, ya, kok aku pengen lepas dari si dia tapi kok nggak bisa, ya, gitu ya. Daripada komplain terus, lebih bagus fokuslah apa yang kita sedang jalani, ya. Dan daripada komplain dengan pasangan, kamu itu begini, kamu begini, coba dulu kita ngekoreksi diri sendiri. Bisa jadi, ya, seseorang yang berbuat yang tidak membahagiakan kita itu karena manifestasi dari sikap kita sendiri, sikap kamu sendiri, gitu. Jadi seseorang itu bisa melakukan sesuatu A misalnya, kan, karena apa? Ya. Karena itu adalah bentuk manifestasi sikap yang udah kamu lakukan sama dia, gitu, ya. Jadi ibaratnya jangan nyalahin orang, coba dulu berkaca ke diri sendiri, apa yang perlu diperbaiki dari dalam diri, semacam gitu, ya. Oke. Ada stop comparing,
Yeah, apples don't compare themselves to oranges. Stars don't compete with other stars. They know there's room for all to shine in this ever-expanding universe. So embrace your differences, celebrate your quirks and kings, bring your fullest expression of self-forward and champion others when they do the same. Jangan pernah ngebandingin apel dengan orange, nggak akan pernah sama. Jangan pernah ngebandingin diri kamu dengan teman-teman kamu yang sukses di hubungan asmaranya. Waduh, mereka udah punya anak, aku belum. Waduh, mereka udah menikah, aku belum. Padahal usianya masih lebih muda daripada aku, padahal aku belum. Gimana ini gitu ya. Nah, kadang situasi seperti ini kalau nggak kita sikapi dengan dewasa, bisa semakin membuat kita emosinya jadi makin menjadi-jadi. Energi negatif, pikiran negatif dalam otak jadi menjadi-jadi gitu. Ya, hasil apa? Jadi semakin pesimis, nggak percaya diri, makin berpikiran buruk terus mengenai masa depan dan juga orang lain. Ya, ada pun nanti orang lain yang baru dekat mau ngedekatin kita udah berpikiran yang buruk, udah skeptis duluan gitu ya. Jadi syukurilah hal-hal terkecil gitu ya, atau belajarlah dari setiap perjalanan yang kamu alami, dari setiap masalah, kekecewaan yang kamu sudah terima ya. Ya, ada pesan yang tersembunyi di sana yang diselipkan oleh semesta. Hey Aries, kamu perlu belajar di sini nih gitu. Ada sesuatu hal yang perlu kamu perubahi dari dalam diri kamu supaya masalah-masalah, obstacle, ya, hambatan-hambatan di kehidupan asmara kamu itu bisa fade kayak gitu ya, bisa menghilang gitu. Setiap langkah yang kamu jalani, apa yang kamu inginkan bisa berjalan dengan lancar. Ya, mulailah memperbaiki dari titik ini, semacam gitu ya. Ya seperti yang saya katakan tadi, berkaca lewat diri sendiri, ya, memperbaiki hubungan juga lewat diri sendiri, ya. Atau kalau kamu untuk kamu yang pengen menghadirkan orang baru dalam kehidupan kamu ya, kalau pengen sosok yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya, kamu harus mengubah cara berpikir kamu dulu untuk mengubah energi kamu. Ketika energi kamu sudah berbeda, positif, maka yang hadir, yang muncul akan positif. Oke, demikian untuk Aries. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu merasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.